streaming. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk sehari ini Engkau telah menolong kami, Engkau telah mendidik kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan akan ada perjumpaan pribadi Tuhan. Kiranya Engkau yang menyiapkan hati kami Tuhan, Engkau yang buka hati kami supaya kami layak untuk menghadap Tatang. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kiranya Engkau yang memberkati jemaat Tuhan yang berada di tempat ini maupun melalui live streaming Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian bersama, Tuhan dengan kekuatan.
kami akan mulai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, kita mau sharing pada kesempatan malam ini dalam satu topik, menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Apakah ada yang belum merdeka malam ini? Menikmati kemerdekaan di dalam Kristus, saya ambil dari sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ayat ini berbicara tentang dua hal. Saya memulai lebih cepat ayatnya baru kita aplikasinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu yang pertama. Supaya kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Apakah Kristus telah memerdekakan kita semua? Yakin. Seyakin-yakinnya. Ya. Yang pertama, ketika kita merdeka itu pemberian Allah, karena kita telah dimerdekakan kita. Saya nggak tahu apa yang membuat Bapak Ibu merasa amin kalau dimerdekakan Kristus. Amin bisa melewati angsuran hari ini. Amin bisa dapat bonus hari ini. Amin sudah lebih sehat hari ini daripada kemarin. Itu sebuah kemerdekaan. Amin sudah nggak punya rasa sesuatu yang menekan hari ini mungkin. Ada sesuatu yang tidak nyaman di kemarin-kemarin. Kok flu terus? Jangan-jangan. Wah, pikirannya macam-macam. Dan dimerdekakan. Amin, anakku wis mulai rodok dalan misalnya. Ya, itu pemberian Allah. Kita yakini bahwa ketika kita mendoakan anak kok, maaf bahasa Jawanya itu agak ngelidik. Apa Pak Fajar ngelidik itu? Kadang-kadang orang tua pengennya itu mbok nurut lah nak gitu kan. Lalu kita merasa tertekan, kita kehilangan kemerdekaan. Kok tumben hari ini sudah mulai taat? Ya mah, ya pak. Itu kita merasa ada yang plong. Yang kedua, bahwa selain kemerdekaan itu pemberian Allah, maka mari kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan puk perhambaan. Jadi kita menjadi pelakunya. Malam ini saya nggak bisa menikmati di belakang. Saya duduk menyiapkan dan sambil tadi koordinasi dengan WL-nya. Saya diberi Bu Neneh Bu Nunung. Ini Om ada tehnya juga. Jadi kalau saya menggambarkan kemerdekaan yang diberikan Allah, itu seperti Neneh memberi saya apa ini namanya? Cekan. What is ini? What is cekan? Ini jadah. Ya. Jadi jadah atau ketan, ya kita bilang ini jadah ketan ya. Karena kalau lemper nggak rapet. Ketika saya diberi nenek, saya bisa menikmatinya. Ya walaupun beresiko bagi teman-teman yang seusia saya yang sudah pakai gigi palsu. Bisa beresiko. Tapi sejogjanya atau sejogjanya tadi Bapak Ibu sudah menikmati ini? Enak? Enak. Benar. Belum. Ada yang oh belum 2 atau 3? Ada yang alot, ada yang rasa enak, gurih. Ketika kita tinggal plung menikmati, seharusnya kita bisa menikmatinya. Berapa banyak Bapak Ibu yang waktu menikmati ini masih ngerasa asin ya? Kok ngene ya? Nggak ada ya? Puji Tuhan bagi yang membuat. Tapi kalau ada ya, mari kita belajar bahwa ketika kita diberi kemerdekaan dari Allah, seharusnya kita tinggal menikmati kata Nats ini. Tapi berapa banyak kita masih gersulo, ngeluh. Seharusnya kita tinggal menikmati ya sajian malam ini. Ada beberapa orang yang dipakai Allah untuk menyiapkan snack dan minum di sana. Tapi kita tinggal menikmatinya. Walaupun berapa banyak Bapak Ibu kalau malam ini mungkin ya agak manis-manis lah, makan sambil enak ya, gimana kabarnya gitu kan. Tapi waktu di rumah sudah disiapin si mama dengan repot-repot, asin lah, pedes lah, gosong lah. Yang tersenyum semoga tersindir. Kadang-kadang ada orang sudah bercerita lelah menyiapkan dan kita tidak menikmatinya. Dan berapa banyak ketika Allah memberikan kemerdekaan,
tapi kita tidak menikmatinya. Ya. Nah, saya ingin bertanya buat teman-teman Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasakan kemerdekaan hari ini? Amin. Bahasa Indonesia saya udah mulai ngelantur. Ada yang dinikmati buat hari ini? Ada. Oke, saya beri waktu 2 menit. Silakan Bapak Ibu berdoa mensyukuri kebaikan Allah buat hari ini. Dimulai. Amin. Mungkin tidak persis 2 menit, tapi saya memang membawa Bapak Ibu untuk mempraktekkan ayat ini. Ada yang bersyukur tentang keluarga dari sekian ini tadi. Ada yang bersyukur tentang kesehatan. Ada yang bersyukur tentang pekerjaan. Ada yang bersyukur tentang kegagalan. Aneh. Nggak ada ya. Kita nggak diajari bagaimana kita merayakan kegagalan gitu ya. Hore, saya gagal gitu ya. Ada beberapa situasi kita perlu belajar. Karena kalau kita bisa merayakan kegagalan, kita bisa belajar tentang Allah, bagaimana Ia yang penuh kasih itu. Tiap hari saya mengasihi anak-anakku dan ngeyel-ngeyel. Tapi yang di Aletheia Kencana nggak ada ya. Ada Pak Dani soalnya. Ada yang ngaku. Kadang-kadang kita perlu belajar merayakan kegagalan, karena kalau kita bisa belajar merayakan kegagalan, kita bisa belajar menerima kegagalan orang lain. Ya, kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan hanya masalah sukses. Kalau sudah sejak kecil diajarkan kamu harus sukses, anak-anakmu pasti menderita. Kalaupun tidak sukses, berarti harus menutupinya. Gimana nak? Baik. Gimana tadi sekolah? Kalau saya dengan anak saya gitu, gimana Jo sekolahnya? Asik Pak. Mana yang asik? Nggak tahu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, pernah Jordan bilang, kalau saya cerita, papa marah nggak? Loh, kenapa marah? Tapi nggak terlalu baik sih. Nggak apa-apa, cerita aja. Kalau kamu nggak nyaman dengan papa, berarti ada sesuatu yang kamu takuti. Papa bukan hantu. Akhirnya dia cerita. Memang waktu itu kaget juga. Wah, sudah tahu hal begitu. Ya, kata-kata yang kadang-kadang dianggap kasar gitu. Lah kamu tahu dari mana? Ya tapi papa marah nggak? Enggak. Akhirnya bisa terima. Saya bisa memahami kenapa dia belajar dari orang ya seusianya yang dia juga nggak tahu artinya. Ya pada ngomong gitu dia ikut-ikutan. Kalau kita nggak pernah bisa menerima kegagalan diri, kita akan susah menerima kegagalan orang lain. Itu yang pertama dari poin ini. Bagaimana kita menikmati kasih karunia Tuhan. Mungkin juga tadi waktu Bapak Ibu bersyukur menikmati kasih Tuhan buat hari ini, mungkin mensyukuri apa di luar keluarga, pekerjaan, kesehatan, apalagi yang disyukuri? Yang tadi disyukuri yang dari 3 ini yang nggak saya sebut. Ada? Nggak ada ya. 3 ini tadi. Tuhan bersyukur suami saya. Ada yang begitu ibu-ibu? Suami saya jengkelin hari ini. Ya. Hal yang kedua, baik. Kalau cukup begitu, hal yang kedua dari menikmati kemerdekaan di dalam Kristus adalah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi diperbudak. Nggak tahu apa yang seringkali memperbudak saya dan Bapak Ibu. Ada 2 biasanya atau 3, tapi saya sebut 2. Pertama adalah banyak keinginan yang memperbudak kita, betul? Pengennya dicat hijau, pengennya dicat abang itu kalau baru cat tembok. Pengennya motornya yang matic, pengennya mobil yang adem, pengennya bajunya yang ini, pengennya yang glowing, pengennya apa lagi? Berapa banyak di antara kita semua seringkali diperbudak oleh banyak keinginan. Ya, kalau dalam pepatah Jawa apa? Besar tasak daripada tiang itu kan bahasa Jawanya. Kegedean cagak kurang tiang. Ditemepet keinginannya banyak. Kalau yang teman-teman yang tahu media sosial, yang anak muda
Sudah tahu ada Shopee, ada Tokopedia, masukin di keranjang, betul? Ya, yang ngerti gitu. Semua di keranjang Pak Joko, tapi kapan belinya nggak ngerti. Ya, sopo ngerti untuk rezeki gitu ya. Tapi semua keinginannya dimasukkan di keranjang. Bener ya Pak Fajar ya? Bener ya Mas Inggang ya? Ada banyak keinginan kita dan seringkali memperbudak diri kita. Apapun itu. Banyak keinginan yang seringkali juga membuat kita nggak bisa tidur karena diperbudak oleh keinginan-keinginan itu. Hal yang kedua yang seringkali membuat kita diperbudak, kita menjadi orang yang tidak merdeka adalah emosi-emosi kita. Saya banyak sekali membahas terkait dalam hal ini. Ketika kita marah, Allah mengajarkan kita memberikan pengampunan, betul? Allah sudah mengampuni kita, betul nggak Bapak Ibu? Tapi berapa banyak kita ogah-ogahan untuk membagikan pengampunan kepada orang lain? Atau berapa banyak kita merasa belum diampuni Tuhan? Jadi pengampunan yang diberikan Allah yang memerdekakan kita dari dosa seringkali tidak menancap pada satu keyakinan bahwa aku pun sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa masa lalu. Tapi seringkali kita nggak meyakini itu. Benar nggak? Sehingga kita seringkali jatuh pada perasaan bersalah. Dikit-dikit merasa bersalah. Saya ketemu banyak orang dan dalam kehidupan saya ngobrol dengan anak saya. Ketika kita ada perasaan bersalah, banyak kita menjadi orang yang sulit maju. Kalau di sekolah, kalau dulu zaman SD gitu ya. Siapa yang mau bertanya? Nggak ada. Mau tanya aja wedi salah. Berapa banyak di antara kita artakon bojone wedi. Wedi nek diseneni. Wedi nek kleru. Ya kan? Ya wes lah, akhirnya di rumah itu biasanya karena takut salah, biasanya aliran kebatinan. Aku ngerti, kowe ngerti, rasa rame. Kan begitu. Bahasa kalbu. Ya? Bahasa kalbu. Oh, bahasa kolbu ya. Jadi kita bilang bahasa kolbu, kita bilang karena ini Jawa aliran kebatinan. Sama-sama di batin. Jane ora enak. Gimana, Pak? Oke. Ya kayak saya tadi, "Mah, cepet mah masaknya, Mah. Aku nanti ada renungan." Yose. Akhirnya hampir selesai, belum selesai. Ada telepon juga. Ya udah, nanti aja aku makmur. Moga-moga nggak asin gitu ya. Kan kalau sudah dingin bisa asin. Tapi ada bahasa kolbu yang terjadi di dalam rumah karena ada perasaan bersalah. Nanti tidak malah padu. Anak-anak pun akhirnya juga mengembangkan bahasa kolbu. Berapa banyak orang tua yang kadang-kadang akhirnya kaget, loh kok anakku gitu. Karena kalau mau diajak ngomong, nanti takutnya malah diseneni. Itu hal pertama. Bagaimana ketika kita diampuni Tuhan, maka kita pun perlu merdeka mendapatkan pengampunan. Ya, masa lalu sudah diselesaikan oleh karena saya berdiri di hadapan Kristus dan saya minta ampun Tuhan. Kami bertemu dalam beberapa diskusi, kalau di ruang konseling itu, maaf ya, misalnya ada orang mengalami masalah keluarga, konflik, mungkin ada di satu sisi akhirnya harus bukan bercerai tapi ada masalah, akhirnya pergi. Lalu pada akhirnya untuk menyelesaikan kembali itu nggak gampang. Ada perasaan bersalah berulang-ulang yang seringkali dikaitkan. Coba nek dulu kamu itu nggak begini, pasti nggak begini. Oh lah iya, kalau nggak begini nggak begitu juga. Tapi berapa banyak kita pun ngalami begitu. Orang tua mengingatkan, coba kalau kamu itu nurut, dan itu bisa diulang-ulang orang tua ke anaknya. Coba nek nurut, mesti urip mungkin ngene-ngene. Ya orang tua ngerti banget, wis dadi orang tua. Tapi ketika memberitahu ke anak, saya seringkali ngobrol dengan anak saya atau dengan istri saya, "Mah, Jordan itu umur 10 tahun, sekarang 12 tahun. Kalau dia mau usianya sama dengan kita, dia wis ngerti rat kandhani. Ya. Ayo Jo, makan pakai sayur ini sehat." Ngerti itu sehat, Mah, tapi aku tuh nggak mau makan. Moh gitu ya. Gudeg enak banget itu bagi dia itu, nggak bisa. Dan kami mengajari, ayo ini enak. Lalu ketika dia nggak mau makan itu, nggak ada makanan yang lain, tiba-tiba udah malam. Aku lapar ya. Tadi diberitahu, tadi dikandani mangan pakai gudeg. Coba kalau sekarang lapar gimana?
Nah itu bisa diulang-ulang sehingga si anak akhirnya ya lebih baik diam. Itu satu hal. Ketika kita ingin membangun kemerdekaan di dalam Kristus, kita sendiri tidak bisa merdeka di situ. Ya. Jadi ada perasaan bersalah yang seringkali menjadi senjata orang tua, yang seringkali menjadi senjata ayahnya, yang seringkali menjadi senjata suaminya, apalagi yang seringkali menjadi senjata istrinya juga. Ya, coba saya coba. Kalau sudah mulai membangun sebuah ancaman, pasti kita tidak merdeka. Karena di dalam pikiran kita akan menjadi penjajah. Ya toh? Makanya kenapa orang sulit mengampuni. Nah, pada bagian ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua. Kenapa kita sulit menikmati kemerdekaan di dalam Kristus dan mempraktekkan dalam perilaku supaya tidak menjadi di bawah kuk perhambaan. Biasanya kita tidak bisa mengaplikasikan. Pertama adalah mengampuni. Ada 4 prinsip di dalam mengampuni. Saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah biasa mengampuni? Bapak Ibu sudah biasa diampuni Tuhan? Biasa. Bapak Ibu sudah biasa mengampuni orang lain? Bapak Ibu sudah biasa mengampuni diri sendiri? Kita perlu banyak waktu untuk mengampuni diri sendiri. Karena biasanya kesalahan-kesalahan keputusan. Coba tadi saya nggak begitu. Saya mengampuni diri saya yang membuat riwah dalam hidup saya sendiri juga. Ya. Tapi ketika kita bisa mempraktekkan pengampunan itu akan lebih mudah. Tapi, hal yang menarik di sini adalah ketika kita bisa menikmati kasih karunia, menikmati kemerdekaan Kristus, mari kita punya gaya hidup mengampuni. Ada berapa ya? 4 faktor di dalam mengampuni, dan ini bisa dipraktekkan kalau Bapak Ibu sulit mengampuni. Ada yang pernah mengalami kesulitan mengampuni? Kecil Pak, mengampuni Tuhan, saya mengampuni Pak Broto yang nyebelin itu Tuhan. Misalnya. Gampang kalau kita ngomong. Ada 4 hal di dalam satu bagian yang penting dalam mengampuni supaya kita dimerdekakan. Kita sulit mengampuni karena kita punya hak untuk marah, biasanya gitu. Saya bertemu dalam beberapa situasi konseling. Bapak bisa mengampuni Ibu? Enak aja, kesakitan ini. Jadi biasanya kita susah mengampuni karena kita punya hak untuk marah. Ada orang yang tidak mau mengampuni karena begitu mengampuni berarti aku udah gak boleh marah sama dia dong. Lah iyalah, prinsip firman Tuhannya kan begitu. Nggak jadi, orang iso gelut nanti. Jadi ketika kita ingin menyimpan kemarahan, maka kita pastikan bahwa kita nggak bisa mengampuni. Hal yang kedua, kita sering merasa punya hak untuk pahit. Gara-gara ulah dia, hidupku menderita, hidupku sengsara, pahit di sini. Gara-gara ulah dia, maka sekarang aku banyak kesulitan hidup. Ada banyak hal yang pahit, yang akhirnya saya punya hak untuk hidup pahit. Satu waktu saya akan ceritakan kepada orang itu. Kalau misalkan orang itu orang jauh, tapi kalau orang itu adalah orang teman tidur, ya suami istri, kapan aku bisa ngomong tak omong ke? Itu seperti kayak membangun sebuah ancaman. Kapan saya bisa ngomong itu saatnya? Biasanya kapan kita bisa ngomong ketika orang itu berbuat salah? Kandani kok. Iya tak? Jadi kita ada, kalau kita masih menyimpan, artinya kita masih pahit. Lalu hal yang ketiga, kenapa kita susah untuk mengampuni dan kita kehilangan kemerdekaan di dalam Kristus? Karena kita selalu memberi penghakiman. Cen anakku ini ngayal, cen bojoku ki angel, tapi nggak ada di sini, nggak ada. Amin. Iya, nggak ada amin. Jomil berarti. Nggak apa-apa, nggak ada amin. Amin sudah transmigrasi. Tapi artinya bahwa ketika kita sudah punya catatan-catatan penghakiman, judgment. Ingat Bapak Ibu, kenapa Allah melarang menghakimi, dan ada 2 kewajiban, ada 2 perintah. Perintah pertama adalah kita harus mengampuni. Setuju ya? Setuju ya? Perintah kedua adalah jangan menghakimi.
Banyak ayatnya. Mungkin satu waktu saya akan ajak diskusi terkait dengan ini. Karena ketika kita menghakimi, kita itu mengharapkan dia akan begitu terus. Jangan anakku nakal, ya pasti kita berharap anakku nakal terus. Makanya kalau kita sudah bilang jemaate ngeyel, kok ya jemaate ngeyel. Atau kita ngomong beberapa anak ngomongin orang tuanya, wah nek roh bapaknya atos, ajan atos tenan. Ada satu kebenaran tapi kita mengatakan semuanya sama. Nah, kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita sudah berpikir ada penghakimannya, memberi label atau memberi, kalau di kantor pos itu ditok, ya tok itu. Ya, jadi kalau misalkan apa toknya di Jawa? Ora satset, nek dijaki mbok satset gitu loh. Jadi ketika nunggu sebentar ya wis layer, ngeng, iya sih, korjane urung ditutup. Kira-kira gitu ya Pak Joko ya. Kadang-kadang karena kita sudah menghakimi istri lambat, nggak satset, atau suami nggak sabaran, atau suami egois, ya akhirnya mereka begitu. Karena kita mengharapkan begitu. Jadi ketika kita menghakimi Bapak Ibu yang menghakimi anak-anaknya nakal, ya jangan kaget kalau anak itu orang nggak mau berubah. Karena kita udah berpikir begitu terus. Lalu yang terakhir, kenapa kita susah mengampuni? Karena kita ada niat, selain marah, seringkali kita ada niat untuk membalas atau mendendam atau membuktikan diri, titeni, atau yang kedua titenono. Nah itu biasanya ketika kita dalam kemarahan, kata tak titeni dan titenono itu sebagai bentuk ingin membuktikan diri. Banyak kemarahan yang bisa dibangun dari situ, lalu akhirnya susah mengampuni. Kok aku susah mengampuni ya terhadap orang yang menyebalkan itu, atau terhadap orang itu, atau terhadap seseorang itu? Karena kita sudah ada statement apa? Sudah ada kata-kata tak titeni tadi. Jadi kapan dia berlaku yang salah? Oh, kalau nanti akhirnya tak buktikan nih chatnya, nih kamu nulis ini, tak foto ini misalnya. Sehingga ketika kita berpikir pada 4 bagian tadi, kita menjadi orang yang sulit mengampuni. Ingat ada 4, kenapa kita susah mengampuni? Yang pertama adalah kita punya hak untuk marah. Yang kedua, kita masih punya hak untuk hidup pahit. Yang ketiga, menghakimi. Yang keempat, membalas dendam atau titenono. Ya, keinginan untuk membuktikan diri, membalas dendam atau membuktikan diri. Nah, kalau kita hidup di dalam emosi seperti ini, kapan kita menjadi orang yang merdeka? Ya, mungkin bisa berkata merdeka, tetapi ya kalau sudah usia 40 tinggal tiba-tiba tensi, kok tensiku tinggi terus yo. Salah satu psikosomatis orang yang menyimpan banyak kemarahan adalah tensinya tinggi. Itu dari penelitian psikosomatis terhadap kesehatan fisik. Kesehatan mental berpengaruh pada kesehatan fisik. Jadi kalau kita hipertensi, maka salah satunya adalah apakah dalam hidup kita itu menyimpan banyak kemarahan. Saya dan istri saya sering berdiskusi. Kami rutin tensi, kok tensinya tinggi ya? Gimana hubungan dengan sekolahan? Gimana hubungan dengan teman kerja kalau saya di kantor? Ya kita nggak orang yang hidup semua menjadi baik. Ada kalanya keinginan seseorang berbeda dengan keinginan kita. Begitu juga misalkan di rumah, ya. Kalau yang masih punya anak-anak seringkali ada dramanya. Saatnya mandi malah keluyuran, saatnya belajar malah nutuk ya apa gitu ya. Ya dramanya anak-anak begitulah. Bagi orang tua semacam Pak Joko wis hafal gitu. Tapi kan fase yang punya anak seperti Mas Andre gitu kan. Tenang Bre, ada Pak Pri. Ya nggak apa-apa karena setiap keluarga pasti kadang-kadang punya drama di mana ada keinginan yang tidak bisa dicapai. Nah, kami berharap bagaimana kemerdekaan yang diberikan Allah seperti nenek memberikan kepada saya ini, saya tinggal menikmatinya. Saya nggak usah usil ini buatan di apa, ini rasanya gimana, tinggal menikmati dan saya yakin ini nggak beracun. Karena kalau ini beracun, teman-teman yang sudah makan udah kakak gitu.
Dan Kristus pun memberikan kasih karunia kemerdekaan itu buat kita. Lalu yang kedua, kemerdekaan itu pemberian. Lalu yang kedua adalah bahwa kita perlu menyelesaikan apa sih yang selama ini menjadi kuk perhambaan kita. Apa sih yang selama ini menekan kita, yang kadang-kadang kok yo angel ya urip ki ya. Misalnya ya kita menjadi kuk. Tadi dua hal, kuk kita, keinginan-keinginan yang tidak tercapai sehingga kita hidup tidak dalam kemerdekaan Kristus, dan emosi-emosi negatif yang seringkali mengganggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau pujikan, merenungkan satu pujian untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Bukan dengan kekuatanku seperti pujian yang pertama tadi kita puji. Ketika Allah memberikan kemerdekaan di dalam Kristus, hal sederhana yang kita perlu lakukan adalah menikmatinya. Kalau Allah memberikan pengampunan, kita menikmati pengampunan Allah. Kita mengampuni orang lain dalam perilaku kita. Kalau Allah memberikan kasih kepada kita, kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita menikmati kemerdekaan di dalam Kristus dan kita menerapkan kasih itu buat orang lain. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran-Mu. Kami ingin menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami ingin menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Kalau tadi kami sudah bersyukur atas berkat Tuhan buat hari ini, kami mau belajar yang kedua untuk bisa menerapkan. Kami tahu bahwa Engkau sudah mengampuni banyak hal dalam hidup kami, dosa-dosa kami, dan Engkau memerdekakan kami. Kami mau menerapkan sekarang Tuhan untuk mengampuni orang lain. Saya meminta, menantang Bapak Ibu ataupun menyerahkan kepada Bapak Ibu, kalau ada pribadi-pribadi yang selama ini menyakiti atau menyebalkan atau tidak membuat nyaman atau melukai. Mungkin pribadi-pribadi itu bukan orang yang jauh. Mungkin pribadi-pribadi itu orang serumah, orang segereja, orang sekampung, orang sepekerjaan.
Silakan Bapak Ibu ambil waktu bertanya kepada Tuhan. Kalau memang merasa kok nggak ada orang yang perlu saya ampuni, kok nggak ada orang yang menyebalkan. Tapi malam ini bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menikmati kemerdekaan di dalam Kristus karena tidak bisa mengampuni, mari kita ambil waktu ini. Bagi Bapak Ibu yang ditunjukkan pribadi-pribadi yang perlu diampuni, saya ingin mengantarkan bersama-sama. Silakan ikuti doa saya kalau Bapak Ibu perlu melakukan ini. Boleh di dalam hati, boleh dengan setengah suara. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur kalau Engkau telah mengampuni hidup saya, segala masa lalu saya dan kesalahan-kesalahan saya. Saya malam ini Tuhan mau mengampuni pribadi-pribadi yang melukai kami, pribadi-pribadi yang meremehkan saya, pribadi-pribadi yang pernah menyakiti saya atau tidak menganggap saya sebagai pribadi yang penting. Saya melepaskan pengampunan kepada, silakan Bapak Ibu bisa menyebutkan mungkin nama, mungkin identitas. Kita bisa lanjutkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan kemarahan-kemarahan saya. Saya melepaskan segala kepahitan-kepahitan saya. Saya juga melepaskan setiap penghakiman-penghakiman saya. Sebutkan kalau teman-teman diingatkan, mungkin pribadi ini menyebalkan, ngeyel, atos, ataupun kadang-kadang berkata kasar, egois, sombong, suka memaki atau keras kepala. Saya membatalkan penghakiman-penghakiman ini. Saya juga membatalkan kalau selama ini saya ingin membalas dendam. Saya ingin membuktikan setiap kesalahan-kesalahan dia. Bahkan ada statement dalam atau kata-kata dari saya, titenono atau tak titeni. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya membatalkan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu yang diampuni ini adalah orang-orang yang masih serumah, orang-orang yang dikasihi dalam keluarga besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengasihi mereka. Bapak Ibu bisa menyebutkan, Tuhan saya mengasihi. Sebutkan namanya. Saya meletakkan seluruh hati saya. Ubahlah untuk bisa menyalurkan kasih Kristus. Seperti Kristus telah mengasihi saya. Tolonglah saya Tuhan. Kalau selama ini saya punya standar-standar kepada orang-orang ini, saya mau menyerahkan kepada Tuhan supaya saya meletakkan dan mendasarkan semuanya pada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga menolak semua intimidasi roh jahat yang sering kali membuat saya sulit untuk mengampuni. Saya juga menolak semua kemarahan-kemarahan yang seringkali membuat saya jatuh pada ingin mendendam. Saya batalkan semuanya di dalam nama Yesus. Saya juga memohon kepadamu Tuhan, efek dari saya tidak menikmati kasih karunia ini, saya hidup di dalam banyak perhambaan, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang pingin banyak keinginan. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada efek secara fisik, kami memohon kepadamu, sembuhkanlah. Kalau ada dampak secara fisik dari emosi-emosi saya ini, karena saya tidak mengampuni, sembuhkanlah saya Tuhan ketika malam ini melepaskan pengampunan. Kami ingin menikmati kemerdekaan di dalam Kristus.
buat hidup kami pribadi, buat keluarga kami. Silakan Bapak Ibu sekarang bisa melepaskan berkat, artinya sebut namanya dan saya memberkati dia. Saya memberkati beberapa orang yang tadi saya sebutkan di dalam pengampunan ini, Tuhan. Izinkan saya meneguhkan setiap doa ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Engkau meneguhkan kepada kami setiap pengampunan yang kami lepaskan kepada orang-orang yang pernah melukai kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, meneguhkan setiap hati kami yang ingin menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Kami meneguhkan juga Tuhan bagi setiap pribadi di tempat ini yang melepaskan berkat kepada setiap orang-orang yang sudah diampuni. Sekarang Tuhan, berkatilah kami semua di dalam setiap kepenuhan-Mu. Berkatilah kami ketika kami sudah melepaskan pengampunan. Ubahkan dengan damai sejahtera Kristus yang selama ini dipenuhi oleh emosi-emosi negatif. Ubahkanlah dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang selama ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan, ubahkanlah dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, karena Engkau yang akan terus memimpin dan menolong kami. Karena pertolongan kami datangnya daripada Engkau. Bahkan kami mengamini pujian yang kami barusan naikkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati setiap keluarga di Aletheia Tirta Kencana ini, memberkati dalam setiap pelayanan-pelayanan kami di minggu ini, bahkan di acara ulang tahun kami. Seluruh pelayan dan seluruh jemaat, bahkan handetolan yang kami undang untuk bersama-sama menikmati sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Pujarsono dan seluruh keluarga. Setiap pelayan-pelayan yang ada, berkatilah Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu, berkatilah Tuhan. Kalau mereka membutuhkan damai sejahtera, penuhkanlah damai sejahtera. Kalau mereka membutuhkan kesembuhan fisik, sembuhkanlah Tuhan. Kalau mereka membutuhkan pemulihan batin, pulihkanlah Tuhan. Kalau mereka membutuhkan pemulihan secara hubungan relasi, sembuhkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sugeng Dalu, selamat malam, Tuhan memberkati.